Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lanjutkan kembali tentang bagaimana ketika kita itu takut, terutama takut tentang kehidupan ini, takut dengan penyakit, takut dengan kematian, terutama itu. Jadi satu-satunya cara yang selama ini saya pakai atau saya gunakan itu adalah mendekatkan diri kepada pemilik alam semesta yang menjalankan seluruh langit dan bumi, yang di tangannya lah semua kehidupan, di tangannya lah semua kematian, di tangannya lah semua penyakit, di tangannya lah semua obat-obatan di dunia ini, di tangannya lah semua rumah sakit, dan di tangannya lah pengobatan yang terbaik. Jadi ketika kita itu dilanda ketakutan akan suatu penyakit yang belum ada obatnya umpamanya, satu-satunya cara ya kita kembali kepada Allah. Ketika kita takut, segera perbaiki sholat kita. Kok masih takut lagi? Tambahi sholat sunnahnya. Kok masih takut lagi? Sholat taubatan nasuha, menghapus semua dosa yang pernah kita lakukan. Karena setiap dosa itu akan ada pembalasannya, minimal setimpal, bahkan lebih sadis. Jadi ketika kita punya dosa, segera dihapus dengan taubatan nasuha, atau dengan istighfar biasa, atau dengan minta maaf ke orangnya, minta maaf dengan sebenar-benarnya. Kita datangi orang yang pernah kita melakukan kesalahan, kita datangi dengan membawa oleh-oleh, dan kita katakan apa kesalahan kita dahulu padanya, secara terbuka, secara gentleman, rendah hati, dan benar-benar kita merasa bersalah tentunya karena kebodohan kita saat itu, atau karena emosi kita, atau karena memang saat itu ilmunya masih segitu. Ketika kita itu mendatangi musuh kita dan kita itu minta maaf dan membawakan dia oleh-oleh, maka seketika biasanya masalah itu akan hilang, mereda. Penyakit kita yang kemungkinan besar kita dapatkan dari hubungan yang tidak baik dengan orang itu akan mereda dengan sendirinya, walau tanpa obat. Karena memang sejatinya yang terjadi pada kita itu adalah akibat dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi ketika kita melakukan satu kesalahan, termasuk kesalahan itu diet yang salah itu kesalahan ya, gaya hidup yang salah itu juga kesalahan kita. Anggaplah itu sebuah dosa ya. Dosa itu dalam arti begini, Allah itu menyuruh kita makanlah setelah kamu merasa lapar, dan selesailah ketika kamu sebelum kenyang. Jangan sampai kekenyangan banget. Ketika kita itu setiap makan selalu kekenyangan dan sedikit-sedikit kita itu makan, maka itu cukuplah menjadi kesalahan yang kita lakukan dan akan membuahkan suatu masalah di kemudian hari, tentunya penyakit. Dan ternyata apapun yang kita lakukan dari kesalahan kita itu, penyakitnya itu tidak cuma penyakit raga saja. Jadi mesti membawa pada penyakit jiwa juga. Jadi ketika kita itu makan selalu kekenyangan, kita membawa kita kepada sakit pada jiwa, yaitu mungkin kita jadi rakus, kita jadi pelit,
kita jadi tidak tenang pada semua harta yang ada pada kita. Kita takut harta itu berkurang, kita takut ada yang minta, kita takut seperti itu. Rasa takut yang timbul karena kebiasaan yang keliru dari hanya sekedar makan, umpamanya seperti itu. Jadi kita introspeksi diri dan kita hapus semua penyebab dari penyakit yang kemungkinan kita derita saat ini atau akan kita derita di kemudian hari. Jadi ketika kita takut itu caranya kalau saya begitu. Jadi segera minta ampun, tobatan nasuha, kita minta maaf dan kita memaafkan. Kenapa kita harus memaafkan? Karena itu untuk kelegaan hati kita sendiri. Pengampunan yang kita lakukan untuk orang lain tanpa orang lain itu harus minta maaf kepada kita, itu sebenarnya untuk mengobati jiwa kita yang terluka, untuk mengobati diri kita sendiri agar kita itu tidak punya penyakit jiwa. Kalau penyakit jiwa itu dibiarkan, maka akan menjadi penyakit raga. Ketika kita itu punya marah yang tidak terselesaikan, orangnya tidak minta maaf, terus kita tetap marah bertahun-tahun dan akan menggumpal menjadi dendam, itu bisa akan menimbulkan sebuah penyakit yang mengerikan, antara lain kanker. Jadi sampai detik ini tiap ada pasien kanker, jika kita gali itu mesti ujungnya dia punya masalah dendam atau kemarahan yang tidak terselesaikan dengan baik, dan itu berlangsung bertahun-tahun, dan sampai toh dia memiliki penyakit kanker itu, dia masih tetap punya rasa dendam itu dan belum selesai. Jadi marilah kita berpikir mulai sekarang ketika akan marah atau akan mendendam, kita itu hitung-hitungan apakah itu setimpal ketika kita melakukan kemarahan dan terus-menerus itu, terus kita punya penyakit yang akan datang yang mengerikan itu, apakah kita siap? Jadi seperti itu akan mengurangi ketakutan kita juga untuk penyakit yang akan datang. Jadi mengatasi ketakutan akan penyakit dan ketakutan kematian itu, kalau saya caranya begitu. Jadi ketika ibadah ini kurang, kita tambahi lagi. Kurang lagi, kita membaca Al-Quran. Dan bacalah Al-Quran itu dengan artinya. Jadi kita itu mengerti apa pesan Tuhan seru sekalian alam itu kepada kita. Jangan cuma ayat-ayatnya tanpa makna. Ketika kita membaca ayat-ayatnya tanpa makna, ya tidak berarti apa-apa, tidak akan menyentuh hati kita sampai ke relungnya, ke dalamnya, tidak akan bisa merubah cara hidup kita, tidak akan bisa merubah kejiwaan dan raga kita tentunya, karena kita tidak mengerti artinya. Jadi kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Nah, Allah umpamanya ayatnya itu tentang perintah untuk ini, pelarangan untuk itu, kita tidak mengerti bahasanya, hanya cuma ucapan lafadznya saja, ya jelas kita tidak menjalankan dan menjauhinya kan. Jadi itu percuma kalau kita membaca tanpa mengerti maknanya. Jadi mengerti makna dari apa yang Allah perintahkan itu sejatinya mengobati banyak luka batin kita, mengajari kita banyak hal untuk menyehatkan jiwa kita dan menyehatkan raga kalau kita jalankan dengan penuh keikhlasan kan gitu. Itu sebenarnya obat semuanya. Ketika kita itu susah dan membaca Al-Quran dan mengerti artinya, dan ternyata ayat-ayat yang Allah kirimkan kepada kita itu tentang pelipur lara, itu kita akan terhubung dengan Allah. Jadi ketika kita itu sedang gundah gulana, daripada kita bertanya atau menyebar ke sana kemari, curhat ke sana kemari tanpa tahu atau tanpa yakin orang itu akan bisa memberikan masukan yang baik kepada kita, lebih baik
jenengan buka Al-Quran secara acak, dan biasanya di situ kita akan tahu bahwa Allah itu menyampaikan sesuatu kepada kita itu sesuai dengan apa yang kita gundah gulanakan saat itu. Jadi itu akan banyak sekali menyelesaikan masalah kita dan banyak sekali mengurangi ketakutan kita akan kehidupan ini, ketakutan kita pada penyakit. Dan ketakutan itu juga akan berkurang lagi ketika kita semakin mendalami arti tentang takdir. Bahwa ternyata semua yang terjadi pada kita, pada dunia ini sudah ditulis ribuan tahun sebelum kita semua ini diciptakan. Jadi yang pasti terjadi ya seperti ini. Kalau yang terjadi seperti ini, apa yang kita lakukan? Ya hanya memilih. Kita memilih ridho, memilih untuk ikhlas, memilih untuk menjalaninya dengan senang hati dan menjalaninya dengan cara terbaik. Dan itu akan berefek baik bagi kita, bagi kesehatan jiwa dan raga kita di dunia, dan tentunya itu akan menghasilkan kebaikan di akhirat nanti. Tetapi pilihan kedua, jika kita itu menjalani dengan apa takdir Allah itu yang buruk ataupun yang baik itu dengan tidak ikhlas, tidak mensyukurinya, dan kita mengeluh saja, yaitu akan menambah derita panjang kita yang tiada akhir itu. Karena apapun yang terjadi itu ya seperti ini yang terjadi, apapun yang kita lakukan ya akan seperti ini jadinya. Maksudnya itu akan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memilih jalan yang terbaik untuk kesehatan jiwa dan raga kita. Segera ambil pilihan orang-orang yang bahagia, maksudnya ya menerima, sabar. Sabar itu tetap menjalani apapun itu dengan kuat, tetap menjalaninya. Walaupun mungkin dengan keluh kesah sedikit, tapi segera kita kembali lagi. Ya namanya manusia itu turun naik imannya, atau ya ketika turun segeralah naik kembali. Jangan membiarkan dia turun langsung ke dasar jurang terdalam. Jadi ketika kita tahu akan turun, segera naiklah. Ketika sulit sekali untuk naik, segeralah taubatan nasuha lagi, segera sedekah lagi. Sedekah itu kita membeli rasa aman, kita membeli kebahagiaan, kita membeli pengabulan doa-doa kita beli apapun itu kepada Allah. Itu satu-satunya cara yang membuat kita itu tenang, mengusir ketakutan kita. Ketika kita itu datang sakit, langsung bingung ke sana kemari, menghabiskan uang hanya untuk berobat ke sana kemari, entah ke dokter, entah ke siapapun, itu membuat kita semakin kalut. Karena ya kita tidak menemukan, jaranglah kita itu akan segera menemukan dengan terbaiknya gitu. Jadi kita akan tersyok-syok dulu. Dan kalau penyakitnya itu benar-benar penyakit yang parah, ketika kita tidak segera kembali kepada Allah, ya akan habis semua. Kita jual tanah, jual rumah. Coba kalau kita itu menjual tanah itu untuk umroh umpamanya, atau untuk sedekah, membeli. Jadi itu keyakinan kita, bukti bahwa kita itu yakin bahwa yang mengobati itu Allah. Jadi kita utamakan itu dulu gitu. Walaupun kita tetap ke dokter, tetapi hati kita itu ke Allah gitu. Jadi ke dokternya tetap, berobatnya akupuntur tetap, berobatnya herbal tetap, tetapi hati kita itu kemana itu jelas gitu. Atau sebelum berangkat itu kita ke Allah dulu, kita sedekah dulu, kita tobat dulu. Dan kalau jenengan itu punya harta,
umroh lah. Umroh itu obat. Kenapa obat? Karena di sana itu kita bisa berdoa apapun dan insya Allah tempat yang paling makbul untuk berdoa. Jadi doa itulah yang akan mengobati semua penyakit kita dan karena di sana akan diampuni semua dosa kita, maka penyebab dari penyakit yaitu dosa itu tadi kan hilang. Ketika penyebab penyakit itu hilang, penyakitnya juga akan ikut hilang, tentunya kan seperti itu. Dan banyak sekali kisah yang saya baca dulu atau yang saya dengar juga bahwa sulit punya anak ketika ke sana belum sampai rumah sudah positif hamil. Banyak kisah seperti itu. Banyak kisah pula orang yang sakit kanker di Eropa itu dari 5 negara itu menyatakan kankernya sudah metastase atau sudah menyebar kemana-mana. Dokternya sudah angkat tangan. Akhirnya dia berangkat umroh dan dia di sana itu sebanyak mungkin berada di masjid, mandi pakai zam-zam, mengambil air zam-zam dipakainya mandi, minum sebanyak-banyaknya, doa sebanyak-banyaknya. Ketika pulang itu kankernya bersih. Dokternya sampai semuanya heran. Jadi itulah kenapa utamakanlah umroh, utamakanlah haji kalau memang mampu, karena memang jangka waktu haji itu panjang. Jadi kita utamakan umrohnya dulu. Kita cari penghapusan dosa dan pengabulan doa, karena doa itu bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Jadi kita mengajukan proposal ke Allah sebanyak-banyaknya. Kita tulis semua keinginan kita, kebutuhan kita dunia akhirat, begitupun kebutuhan dan keinginan untuk anak-anak kita semua, keturunan kita, harta benda, semuanya kita serahkan kepada Allah, penjagaannya yang terbaik. Nah, itu akan mengurangi rasa takut yang sangat benar-benar fantastis. Itu dari saya, dan yang memang selama ini saya lakukan seperti itu karena memang saya ini orang yang sangat penakut sebenarnya, dan itulah sebagian cara saya menghapus ketakutan saya selama ini. Dan itu pun ketakutan itu mesti datang silih berganti, dan memang kita harus selalu mendekatkan diri terus. Ketika kita mulai menjauh, kita langsung biasanya mesti ada teguran langsung dari Allah kalau kita memperhatikan. Jadi ketika umroh itu yang paling terasa itu ketika kita salah bicara saja, langsung Allah itu peringatkan. Langsung tiba-tiba hilang jalannya, gak bisa pulang, langsung tiba-tiba seperti ini, langsung tiba-tiba sakit seperti itu. Dan itu bawalah rasa itu sampai ke tanah air. Jadi ketika kita itu mampu mengamati benar-benar seperti kita mengamati saat umroh dulu, kita akan tahu bahwa Allah itu ada dan selalu langsung menegur kita kalau kita salah. Sebenarnya seperti itu. Kalau kita benar-benar mau mengamati, benar-benar mau meneliti setiap saat apa yang terjadi, setiap detiknya itu ada peringatan dari Allah, ada teguran, ada nasihat, dan itulah tanda-tanda dari ayat-ayat Allah yang ada di sekitar kita. Apapun yang terjadi, dari kesusahan kita, kebahagiaan kita, semua yang lewat di mata kita, yang terdengar di telinga, itu semua ada maksudnya untuk kita, ada tujuannya. Jadi semua kehidupan ini ada tujuannya, tidak sia-sia. Inilah pandangan-pandangan seperti ini atau mindset
seperti inilah yang bisa mengurangi kegundah gulanaan dan mengurangi ketakutan kita. Jadi ketika kita itu mendekat kepada Allah dan kita yakin, kita tenang, mendapati ketenangan, di saat itulah kesehatan kita akan bertambah. Di saat itu pula kita merasa aman tentang kematian, bahwa nggak apa-apa toh kita mati. Toh ketika kita habis mati itu ada di alam, di mana alam itu juga ada Allah juga kan. Maka kita itu harus dekat di dunia ini dengan Allah. Kita mengenalnya dan kita dikenalnya, kita mencintainya, dan Allah pun mencintai kita. Di saat kita pindah alam, ya kita tidak perlu takut toh. Di sana nanti juga ada malaikat, malaikatnya Allah juga. Di sana juga ada Allah juga. Apa yang kita takutkan ketika kita sudah selalu setiap saat bertobat, selalu setiap saat melakukan kebaikan, memperbaiki ibadah kita, menambahnya, dan fokus kepada Allah saja. Apa yang kita takutkan jadinya, kan begitu. Ketika kita jauh dengan Allah, maka ketakutan itu semakin dalam. Apalagi kita tahu bahwa setelah mati itu ada azab loh. Itu semakin menakutkan lagi. Semakin kita itu tidak siap mati. Atau kita tidak siap mati itu karena aduh bagaimana anak-anakku ya nanti kalau sepeninggalku. Tenang, jika kita itu menyerahkan semua urusan kepada Allah. Sejak awal kita mendoakan semuanya tentang anak-anak kita, sampai anak-anak kita itu setua apapun sudah kita doakan, walaupun anak kita itu masih bayi. Sudah kita ajukan proposalnya kepada Allah. Jadi kapanpun kita mati, ya sudah gitu. Sudah kita pasrahkan kehidupan anak-anak kita kepada Allah. Anak-anak kita itu ada kita atau tidak tuh, mereka tetap bisa hidup, tetap bisa bahagia, tetap bisa menjalankan kehidupannya, asal dijaga Allah, kan gitu. Apa sih kemampuan kita, walaupun anak kita di samping kita itu loh bisa jatuh juga. Kalau yang menjaga itu Allah, walaupun kita ndak ada, anak kita itu kan terjaga walaupun jauh. Tetapi kalau yang menjaga kita, ya ketika anak itu tak terlihat mata, ya sudah, terlihat mata saja bisa jatuh tersungkur. Jadi itu tips-tips dari saya, ya bisa dengan cendana juga ya. Setiap saat kita sediakan cendana di tas, di mobil, di kamar, dimanapun, di kantor kita ada cendana. Jadi setiap kita mengalami ingat pada hal-hal yang buruk, pada hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, segera kita ambil cendana dan kita melakukan terapi cendana dimanapun kita berada. Insya Allah akan mengurangi banyak. Itu dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan ada yang mungkin menyinggung, dan itu tentunya tidak bermaksud menyinggung. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.